Kehidupan ini adalah seorang guru yang sangat bijaksana, selalu menginginkan engkau lebih pintar dari dirinya sendiri. Ketika engkau tidak paham mencerna pelajaran yang telah diberikan, engkau diberi pelajaran ulang, tetapi dengan cara yang lebih keras lagi, supaya engkau paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pujian atau alhamd adalah memberi label bagus terhadap sesuatu. Pujian ini muncul berdasarkan pilihan orang yang melakukannya. Artinya, memberi label bagus terhadap sesuatu di mana tidak serta orang lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah ciri khas pujian, seperti diungkap oleh Syekh Ibrahim dalam Syarah Ta'limut Ta'alim. Tujuan memberi pujian minimal ada dua. Yang pertama, untuk mengagungkan atau al-ta'zim. Yang kedua adalah untuk menghormati atau al-tabzil. Keduanya dapat ditujukan untuk mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti terungkap dalam Al-Quran, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Namun, pujian ini dalam pengertian mengagungkan atau ta'zim dan menghormati atau al-tabzil hanya dapat diekspresikan oleh lidah atau lisan. Jadi, pujian adalah bahasa verbal yang belum tentu diikuti oleh hati dan diimplementasikan dengan perbuatan yang dilakukan secara subjektif atau al-ikhtiyari. Pujian itu pilihan seseorang, bukan pilihan orang lain. Sebab, bagi Syekh Ibrahim, memberi label bagus terhadap sesuatu yang dilakukan bukan hanya sekedar pilihan sendiri, tapi juga berdasar pilihan orang lain disebut sanjungan atau al-madah. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Sementara menyanjung seseorang, misalnya seorang pesepak bola, itu tidak harus berspesifikasi bermain. Dengan kata lain, menyanjung pesepak bola bisa dilakukan oleh siapa saja, karena memang hal itu menjadi pilihan siapa saja. Orang dengan latar belakang agama yang berbeda-beda bisa menyanjung sepak bola yang sama. Maka itu, pujian dalam surat Al-Fatihah diisyaratkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata secara subjektif. Atau dalam hal ini adalah hanya untuk orang beriman saja. Berbeda dengan pujian dan sanjungan adalah syukur. Kalau pujian dan sanjungan adalah bahasa verbal, namun syukur dikatakan oleh Syekh Ibrahim adalah ungkapan lisan, hati, dan perbuatan. Jadi secara umum, bahasa verbal dapat dilakukan untuk mengungkapkan pujian, sanjungan, dan syukur. Namun, tidak demikian untuk pembenaran di hati dan implementasi. Ketika seseorang mendapat rezeki, misalnya uang 1 juta rupiah, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, tidak serta-merta dikatakan ia telah bersyukur dalam perspektif Syekh Ibrahim. Bisa jadi, pertama dia sedang memuji Allah, kedua dia sedang mengucapkan kalimat syukur. Karena bersyukur bukan mengucapkan kalimat syukur. Orang yang baru dikatakan bersyukur kalau mengaku dengan sepenuh hati bahwa rizki tersebut sebagai karunia dari Allah yang harus dinikmati bersama-sama. Setelah ia memberikan bagian orang lain dalam bentuk sedekah atau zakat yang ada pada uang tersebut, maka dapatlah orang itu dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa adab yang tentu saja dipegang bagi kita kaum muslimin, bagaimana untuk memuji atau bahkan mendapat pujian orang lain. Pujian kepada manusia pada dasarnya tidak dilarang dalam agama.
selama pujian itu tidak merusak orang lain atau membuat orang lain menjadi angkuh. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pujian akan memunculkan sifat-sifat buruk manusia seperti munafik, ujub, lupa diri, dan sifat-sifat buruk lainnya. Seorang hamba janganlah bergembira mendapat pujian dari sesama manusia, sebab di saat seseorang sedang mendapat pujian dari orang lain, berarti ia telah memberi kesempatan kepada syaitan untuk menyelusup ke dalam hatinya. Di saat itu sedang membesar-besarkan hatinya dan membangga-banggakan jiwanya, kemudian membakar pula sifat angkuh lalu menenggelamkan dirinya sedikit demi sedikit. Manusia pada hakikatnya senang dipuji dan dikagumi, karena pujian dianggap sebagai satu bentuk prihatin atau perhatian orang lain terhadap dirinya. Akan tetapi, Islam telah mengatur tata cara dan adab memuji terhadap orang lain yang mengandung banyak kebaikan. Islam membagi pujian menjadi dua kategori, yaitu pujian yang tercela dan pujian yang diperbolehkan, yang patut dipahami oleh setiap muslim agar tidak tergelincir di dalam. Yang pertama adalah jenis pujian yang tercela. Pujian yang tercela adalah pujian yang berlebihan dan pujian yang dapat menyebabkan orang dipuji merasa bangga atau ujub. Dalam hal ini Abu Bakar mengatakan, ia menceritakan bahwa ada orang yang memuji temannya yang ada di sampingnya. Nabi SAW bersabda, "Celakalah engkau, kau telah menggorok leher saudaramu. Kau telah menggorok leher saudaramu." Nabi SAW mengucapkan beberapa kali. Lalu Nabi mengatakan, "Barang siapa yang terpaksa harus memuji saudaranya, maka katakanlah, aku kira si fulan demikian dan demikian. Tetapi Allah lah yang menilai keadaan sebenarnya. Aku tidak mau menilai atas nama Allah kepada seseorang demikian dan demikian, jika memang kelebihan itu ada padanya." Ibnu Battal menyimpulkan bahwa larangan itu diperuntukkan bagi orang yang memuji orang lain secara berlebihan dengan pujian yang tidak layak untuk diterima oleh orang lain. Yang berikutnya adalah pujian yang diperbolehkan. Tidak diragukan bagi kita bahwa memuji orang lain adalah termasuk penyakit lisan. Jika menyebabkan orang lain yang dipuji merasa bangga diri, atau jika pujian tersebut dilakukan secara serampangan atau melampaui batas, yakni berlebih-lebihan. Namun, jika pujian itu tidak mengandung hal-hal tersebut, ya tentu hukumnya diperbolehkan. Pujian yang diperbolehkan untuk diberikan kepada saudara kita adalah pujian yang tidak berlebihan, dan orang yang dipuji tidak dikhawatirkan merasa bangga diri. Maka pujian seperti itu diperbolehkan oleh orang itu. Pujian dengan sesuatu yang sesuai fakta dengan sewajarnya sajalah yang diperbolehkan. Bahkan Nabi sendiri memuji dalam sebuah syair khutbah. Akan tetapi Nabi SAW tidak menaburkan debu ke muka orang yang memujinya. Apa yang harus dikatakan ketika memuji? Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim banyak sekali hadis yang berisi pujian kepada seseorang. Berdasarkan hal itu, para ulama mengatakan bahwa cara mengkompromikan antara hadis yang kelihatan bertentangan itu adalah dengan memakai larangan itu berlaku untuk pujian yang berlebihan. Pujiannya ditambah-tambahkan atau ditambah-tambahi dengan kedustaan atau pujian, ini dikhawatirkan muncul rasa bangga diri dalam diri hati seseorang. Namun, jika tidak dikhawatirkan akan terjadi hal demikian, maka diperbolehkan memuji meskipun di hadapan orang tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk terus beraktivitas untuk kebaikan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.